Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok SEMJ atau disebut semester 6 masih jomblo. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil tugas akhir dari senior project teknologi informasi yang berjudul produk kami yang berjudul Relaxi, yaitu sebuah web app musik latar belakang yang akan membantu kita dalam mengerjakan sesuatu secara rileks dan juga membuat kita menjadi lebih tenang. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, kelompok SMJ. Yang pertama ada Sofyan Hidayat Budiono dengan NIM 194447072 TK 49268, dan kemudian saya Afrizal Faiz Pradanta dengan NIM 1944665 TK 49870. Kemudian yang terakhir ada Joseph Gilbert Stalon Simarmata dengan NIM 1944055 TK 49251. Kemudian untuk berikutnya, pembagian tugas di kelompok kami. Yang pertama ada Sofyan Hidayat Budiono, di mana dia memegang di bagian back end dan juga cloud computingnya. Kemudian untuk saya sendiri, Afrizal, memegang di bagian front end. Kemudian yang terakhir, Joseph Gilbert Stalon Simarmata akan memegang di bagian desain di UI dan UX-nya. Kemudian untuk daftar isi di presentasi kami kali ini, yang pertama adalah latar belakang, di mana yang akan menjelaskan mengapa kami akan membuat aplikasi tersebut. Dan kemudian rumusan masalah, di mana kami menemukan masalah di sebagian besar orang yang mengalami gelisah ketika mengerjakan sesuatu atau pekerjaannya, dan kami akan menemukan solusinya. Kemudian untuk tujuan pembuatannya, yang akan berisi tentang mengapa aplikasi ini kami buat, dan juga untuk arsitektur softwarenya, di mana dalam mengembangkan aplikasi ini kami akan mempertimbangkan beberapa hal, termasuk juga struktur yang membangun dari aplikasi ini. Dan kemudian yang terakhir adalah demo software yang akan menjelaskan cara kerja dari aplikasi yang kami buat. Kemudian masuk ke latar belakang. Musik latar belakang atau disebut dengan background sound yang sering kita dengarkan di beberapa tempat seperti pusat pembelanjaan, hotel, dan restoran berperan cukup penting dalam kenyamanan aktivitas kita. Musik latar belakang ini sangat cocok dapat membuat kita lebih betah dan makin tenang dalam melakukan aktivitas kita. Hal tersebut juga dapat kita rasakan saat bekerja ataupun belajar. Kemudian, menurut sebuah studi oleh Cambridge Sound Management, sekitar 48% orang yang bekerja di kantor terganggu oleh ucapan atau kata lain speech jika menggunakan musik untuk menghalangi pembicaraan yang mengganggu dan kebisingan kantor lainnya. Mendengarkan musik dengan lirik hanya dapat membuat perhatian kita menjadi lebih terganggu. Mendengarkan musik seperti soundtrack, klasik, dan jazz itu merupakan pilihan yang tepat dan baik untuk musik non-lirik. Mengapa? Karena itu dapat meningkatkan produktivitas serta pengoptimalan dalam bekerja. Untuk fokus yang dalam atau disebut dengan deep focus, kemudian suara sekitar atau disebut dengan ambient sound dapat meningkatkan kreativitas dan produktivitas kita. Sementara musik dengan tingkat kebisingan yang tinggi dapat berdampak negatif pada produktivitas. Saat mengerjakan suatu pekerjaan, kadang kita memerlukan musik untuk lebih berfokus. Akan tetapi, ketika kita mengerjakan hal yang menuntut kita bisa untuk berpikir, musik yang memiliki lirik malah bisa mengganggu kita. Oleh sebab itu, aplikasi kami ini membuat apapun jenis pekerjaan seperti dalam bekerja maupun dalam belajar, yang dimana suara-suara natural dan musik yang menggunakan tanpa lirik bisa membantu kita lebih fokus dalam mengerjakan hal tersebut.
Masuk kemudian rumusan masalah. Saat mengerjakan suatu pekerjaan, kadang banyak kita memerlukan musik untuk lebih fokus terhadap pekerjaan kita. Tapi ketika kita mengerjakan hal yang menuntun kita untuk berpikir, musik yang memiliki lirik malah lebih mengganggu pekerjaan kita. Oleh sebab itu, untuk jenis pekerjaan seperti ini, suara-suara natural dan musik tanpa lirik yang bisa membantu kita lebih fokus dalam mengerjakan pekerjaan ataupun kita sedang belajar. Kemudian untuk berikutnya yaitu tujuan pembuatan aplikasi relaksi ini. Aplikasi kami berbasis web yang dapat digunakan untuk menghasilkan suara atau musik latar belakang yang dapat disesuaikan dengan kondisi sekitar pengguna. Tujuannya supaya pengguna dapat menjadi lebih tenang dan rileks saat sedang bekerja maupun belajar. Selain itu, aplikasi kami juga menggunakan personalizer yang dapat membantu aplikasi kami ini untuk membuat sebuah playlist yang sesuai dengan mood dari user dan juga tipe musik latar belakang yang disukai oleh user tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah arsitektur softwarenya. Yang pertama ada user login session untuk register dan juga login dari user tersebut, dan juga dari sistem akan memberikan rekomendasi musik latar belakang sesuai dengan mood dan juga musik latar belakang kesukaannya seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Dan juga akan ada autentikasi yang akan membantu dalam proses autentikasinya tentu saja. Dan kemudian untuk bagian terakhirnya akan dijelaskan sebuah demo software yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Sofian. Dan juga akan dilakukan juga software testing yang akan dilakukan oleh Sofian juga. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang demo aplikasi yang sudah kami kembangkan. Jadi pada aplikasi ini mungkin sebelumnya deployment dari aplikasi ini tidak jadi di Azure karena ada beberapa permasalahan saat deployment, sehingga aplikasi ini dideploy di Vercel. Kemudian untuk aplikasinya sendiri, di awal itu pengguna akan disuruh untuk memilih 3 kategori suara yang disukai sama pengguna. Misalnya di sini ada nature, people, dan instrumen. Kemudian setelah pengguna memilih kategori tersebut, pengguna akan disuruh untuk memilih aktivitas yang akan pengguna lakukan saat menggunakan aplikasi ini. Di sini ada untuk belajar, untuk bekerja, dan untuk tidur. Kemudian setelah memilih kategori dan aktivitas tadi, pengguna bisa langsung masuk ke dalam aplikasinya. Kemudian akan diberikan rekomendasi berdasarkan aktivitas dan kategori yang sudah dipilih tadi. Di sini kategorinya ada 3, kemudian di sini pengguna juga bisa untuk merefresh rekomendasi. 3 rekomendasi ini diambil dari 3 hasil personalizer teratas. Kemudian di setiap rekomendasi ini ketika diklik akan mengembalikan keyword ke personalizer untuk personalizer agar bisa belajar bagaimana kesukaan dari pengguna. Kemudian di aplikasi ini juga disediakan beberapa pilihan suara yang bisa pengguna pilih secara manual. Misalnya di sini ada hujan, terus ada api unggun, kemudian ada kipas angin, dan lain-lain. Pengguna bisa memilih dan mengatur volume yang diinginkan. Kemudian untuk software testing yang dilakukan sendiri hanya sebatas dalam fungsional saja, seperti penggunaan suara-suara tadi, apakah bisa didengarkan suaranya, kemudian apakah bisa diatur volumenya. Kemudian untuk rekomendasinya sendiri dites dengan cara dijalankan rekomendasinya,
kemudian apakah bisa di pause seperti itu. Kemudian untuk software testing yang lain, di sini kami juga menggunakan Postman untuk menguji endpoint dari function app yang digunakan untuk menghubungkan antara aplikasi dengan personalizer. Di sini ada dua endpoint, yaitu untuk mendapatkan rank atau personalizernya dan untuk mengembalikan reward yang digunakan untuk belajar personalizer tadi. Nah, mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan untuk demo software dan software testing. Terima kasih. Dengan menggunakan Postman, kedua endpoint tadi bisa dilakukan pengujian. Contohnya seperti pada endpoint rank ini terdapat 3 parameter yang diikutkan dalam body saat pemanggilan endpoint yang terdiri dari ID, kategori, dan activity. Dengan menggunakan Postman kita bisa menguji misalnya ketika kategorinya kosong atau aktivitasnya kosong, bagaimana respon dari endpoint tersebut. Nah, ketika ketiga parameter ini terisi, endpoint ini akan memberikan respon berupa 3 objek yang merupakan 3 ranking teratas dari personalizer berdasarkan kategori yang sudah dipilih oleh pengguna. Kemudian pada endpoint yang satu lagi yaitu reward ini hanya ada satu parameter yaitu ID. Di sini parameternya digunakan untuk mencocokkan antara rank request dengan reward yang akan dikirimkan kembali ke personalizer. Nah, di sini parameter ID ini sifatnya wajib, sehingga ketika parameter ini kosong, pemanggilan ini tidak akan berhasil seperti itu. Namun ketika ID-nya ada berisi seperti itu, maka responnya akan berupa sukses seperti ini. Nah, kemudian di aplikasi ini sendiri ada beberapa fitur yang dipotong dari rencana awal. Mungkin salah satunya sudah dijelaskan di awal tadi, yaitu deployment aplikasi yang awalnya direncanakan menggunakan Azure App Service. Karena ada beberapa permasalahan saat melakukan deploy, kami kemarin sempat melakukan deployment di Azure App Service tapi mengalami kegagalan dan sampai saat ini belum menemukan solusinya. Maka kami memilih alternatif lain, yaitu mendeploy aplikasi di Vercel. Kemudian selain itu ada fitur login dan sign up yang di rencana awal ada di dalam aplikasi ini, tapi kemudian kami memutuskan untuk memotong fitur tersebut dan hanya fokus untuk mengembangkan fitur utama, yaitu rekomendasi dan suara yang bisa didengarkan pengguna. Kami memutuskan untuk memotong fitur tersebut karena pertimbangan kemampuan dari kelompok kami, karena kami anggap cukup kompleks karena di kelompok kami juga belum ada yang familiar dengan personalizer. Jadi kami memutuskan untuk fokus ke mengembangkan personalizernya saja. Kemudian di aplikasi ini juga ada beberapa batasan. Mungkin salah satunya adalah kecepatan dari aplikasi ini, karena ada beberapa ini suara yang harus di load ketika menggunakan aplikasi, sehingga untuk load aplikasi ini sendiri lumayan membutuhkan waktu yang lama. Kemudian untuk menunggu pemanggilan API dari
personalizernya untuk mendapatkan 3 rekomendasi ini juga cukup lama. Kemudian untuk rekomendasi sendiri ini belum optimal karena kami hanya menggunakan API yang sudah ada di personalizer dan belum seperti mengkustomisasi sesuai apa yang kami inginkan. Mungkin sekian dari demo aplikasi dan penjelasan mengenai software testing yang kami lakukan. Terima kasih.